3 gedung bertingkat ambles masuk. Tanpa dasar, dikatakan tanpa dasar. Sangat dalam sekali. Ratusan meter ke bawah. Saudara yang dikasih Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita sepertinya nggak bisa lari. Mau ke utara, mau ke selatan. Tapi bersama dengan kasih karunia Tuhan, kita akan dapat memuji Tuhan. Ya, dan pujian itu mengatakan apa? Walaupun 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, maka tetaplah Tuhan nolong. Ya, walau 10.000 rebah di kananku, luar biasa. Kalau sudah kasih karunia Tuhan menyertai saudara, goncangan apapun boleh terjadi kanan kiri saudara, Tuhan tetap menyelamatkan saudara. Demikian juga tokoh yang ketiga, saya lompat pada Yusuf. Dia mendapat kasih karunia Tuhan. Tapi di sisi yang pertama, Nuh. Mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan? Karena Nuh hidupnya bergaul akrab dengan Tuhan. Mengapa Ruth itu mendapat kasih karunia Tuhan? Karena dia adalah seorang istri yang setia kepada suaminya dan hormat kepada Naomi, mertuanya. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik yang masih punya moro tua. Tua-tua moro tua. Dan saya belajar apa yang diajarkan oleh ibu almarhum saya. Sehingga saya menganggap ibu mertua saya itu, sampai saudara-saudara dari istri saya sendiri itu mengatakan bahwa saya ini lebih anak daripada yang lain. Anak-anaknya sendiri. Karena saya tidak pernah berhenti memikirkan ibu mertua saya. Ide untuk sowan, ide untuk mendatangi, ide untuk apa, melakukan ini, selalu tidak tahu itu keluar dari sini. Semua itu saya lakukan supaya saya mendapatkan kelimpahan kasih karunia dari Tuhan. Ruth menghormati suaminya, Ruth setia, dan Ruth menghormati ibu mertuanya. Itu sudah jelas, sudah ditulis. Maka saudara yang kasih Tuhan, Yusuf, dia sabar ketika mendapat perlakuan atau mendapatkan ketidakadilan. Dia sabar dalam menghadapi iri hati daripada saudara, kegeraman daripada saudara-saudara. Dia menghadapinya dengan sabar. Ini yang saya maksud, hidup dalam iman oleh karena kasih karunia. Dia percaya bahwa rencana Tuhan bukan kecelakaan. Rencana Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yusuf percaya bahwa apa yang terjadi itu bukan sesuatu yang akan mencelakakan, tapi Tuhan sedang membentuk dirinya. Sehingga dengan sabar menghadapi pencobaan-pencobaan yang dialami. Sehingga ketika pun dia sampai di rumah Potifar, dan akhirnya dia digosipkan atau dituduh dengan semena-mena, dia terima pencobaan itu dengan sabar. Dengan baik-baik, ini kata kunci untuk memperoleh kasih karunia Tuhan. Sabar dalam menghadapi pencobaan, engkau akan mendapat kelimpahan kasih karunia. Sehingga dia harus terpaksa masuk oleh karena ketidakadilan perlakuan yang dia terima, masuk ke dalam penjara, bukan oleh karena dosanya, bukan oleh karena kesalahannya, tetapi karena fitnah. Dia hadapi itu semua dengan sabar. Ketika pun dia ada di dalam penjara, maka yang terjadi adalah bahwa dia mendapat perlakuan istimewa ketika dia ada di dalam penjara. Itu dikatakan pada Kejadian 39 ayat yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dia sabar menghadapi pencobaan. Ayo kalau kita dicobai, ada firman Tuhan kan yang sudah saya sampaikan. Yesus juga menerima pencobaan, tetapi dia sama dicobai seperti kita. Hanya saja dia tidak berbuat dosa. Kesalahan kita ketika dicobai, kita berbuat dosa. Maka sabar. Dan jangan berbuat dosa.
Ayat 23 di sana dikatakan, ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, dialah yang mengurusnya. Saudara, ketika Ayub, saudara tahu Ayub itu, kitab Ayub terdiri dari 42 pasal. Tapi ketika Ayub masih berat-beratnya menerima pencobaan dalam sekejap, keluarganya habis, hartanya habis, tubuhnya penuh dengan borok, penuh dengan bisul-bisul. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub, ya? Ayub pasal yang ke berapa itu? Ayat 10 gitu, coba lihat, ya. Apa yang dikatakannya? Ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ini pasal 10 masih nemen-nemennya, saudara, masalah. Pencobaan masih menuju ke 42, pasal pemulihan itu masih jauh. Masih parah-parahnya menghadapi pencobaan. Tapi keluar dari mulutnya dikatakan, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepada aku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Maka dia mendapatkan semua. Pada akhirnya pemulihan itu double. Sesuatu yang luar biasa dilimpahkannya kepada Ayub, karena Ayub mendapat kasih karunia Tuhan. Ayo berikan tepuk tangan, haleluya. Demikian juga Daud, saudara. Saudara, saya tidak perlu buka. Daud seorang katakanlah, saya mau katakan, yang suka juga berbuat dosa, pejinah. Tapi akhirnya dia diangkat menjadi raja kedua dari Israel. Dan bahkan Tuhan sendiri berfirman, aku telah menemukan hambaku Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, karena dia melakukan segala perintahku. Saudara bisa tahu bagaimana kehidupannya Daud kalau sudah untuk Tuhan, habis-habisan dia. Dia mau menari-nari ketika dia mengangkat tabut Allah, sampai istrinya sendiri dikatakan, kamu sudah menelanjangi dirimu sendiri dengan berbuat gila di hadapan umat Israel. Ya, istrinya sampai berkata demikian. Tapi sekali lagi kata kunci untuk Daud adalah dia sungguh-sungguh gila dengan Tuhan. Apa saja dia lakukan demi menyenangkan hati Tuhan. Ayo yang setuju berikan tepuk tangan. Sehingga dia diangkat luar biasa oleh Tuhan. Maksudnya kenapa saya harus katakan juga sisi negatifnya Daud, supaya saudara tidak perlu pesimis. Dosa saudara sudah diampuni oleh darah Yesus. Amin. Saudara pun berhak untuk mendapatkan kasih karunia. Dan kita juga tidak kemudian menjadi hakim ketika kita melihat ada orang lain yang sedang jatuh dalam dosa. Jangan-jangan malah dia yang diangkat, karena firman Tuhan juga begitu. Ya, orang benar, orang yang begini, oh ternyata kalah dengan orang-orang pemungut cukai. Malah yang orang-orang seperti itu yang bablas masuk lebih dulu ke surga. Makanya kita harus wise, kita harus bijaksana, kita harus hati-hati, cepat mendengar tapi lambat berbicara. Sebelum bicara kita harus benar-benar menguasai akan lidah kita. Tuhan memang tidak senang dengan orang berdosa, tapi dia sangat mengasihi orang yang berdosa. Dia tidak senang dengan dosa. Bukan berarti pengkalimatan ini menjadikan kita atau menjadikan Tuhan itu memberi toleransi untuk orang berbuat dosa. Tidak. Tuhan tetap menuntut kekudusan. Tapi yang Tuhan maksud adalah bagi kita yang sedang melihat orang sedang jatuh, jangan sampai salah bibir kita berucap. Yang mengerti katakan amin. Itu bukan berarti kita menyetujui. Oh terus no. Bukan. Tapi kita tidak dikehendaki Tuhan untuk jadi
hakim. Dan akhirnya saudara tahu, tokoh yang terakhir yang saya angkat adalah Saulus. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Di situ dengan jelas Tuhan membela. Di situ dikatakan, saya mulai baca ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dibela bisa-bisa, padahal jahatnya luar biasa. Jahatnya luar biasa. Itu berarti dia beroleh kasih karunia. Ya. Maka ayat terakhir yang saya baca dari Efesus pasal yang ketiga tentang Paulus, dikatakan di sana ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kepadaku yang paling hina ini di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Ayo mulai malam hari ini jangan remehkan kasih karunia Tuhan. Mulai belajar untuk mengucapkan segala sesuatu Tuhan adalah kasih karuniamu. Ayo berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala sesuatu, seperti yang pernah sering saya saksikan, saya menemani ada 4 perusahaan, justru dalam krisis 98 kemarin, semua perusahaan sejenisnya pada gulung tikar, justru perusahaan ini diangkat Tuhan, bukan double tapi triple. Melompat luar biasa dalam masa krisis. Goncangan bagi orang dunia itu menghancurkan, itu berita kehancuran. Tapi goncangan bagi anak-anak Tuhan yang beroleh kasih karunia, justru kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepadamu. Yang percaya katakan amin. Maka hiduplah dan kejarlah kasih karunia Tuhan. Amin. Artinya mengucap syukurlah dalam segala perkara. Ayo tunduk kepala berdoa.